bukan hadiah namanya, kerja. Ayo apa hadiahnya? Islam itu perjalanan menuju penerimaan hadiahnya. Untuk perjalanan ini di sini terima hadiahnya. Apa hadiahnya? Yang namanya hadiah itu barang penghargaan besar, sangat unik, sangat menyenangkan, sangat indah. Itu hadiahnya. Apa kira-kira hadiahnya? Hadiahnya hatta an-nabiyyu rabban kal. Ini hadiah. Hadiahnya adalah ra'an nabiyyu rabban kallam. Hadiahnya adalah melihat Allah dan mendengar firman-Nya Gusti Allah. Ini hadiahnya. Hadiahnya adalah nikmat tertinggi dari nikmat surga. Allah jadikan hadiah untuk Rasulullah di alam dunia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sholat hadiah, capek sholat masa hadiah capek. Ini hadiahnya. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Nikmat tertinggi dari kenikmatan surga itu menjadi hadiah Allah untuk Rasulullah di alam dunia. Rabban nabiyyu rabban kallam. Ini hadiah. Kenikmatan tertinggi dari nikmat surga. Nikmat surga seluruhnya paling tinggi. Lihat datanya Gusti. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ahli surga wajahnya mencorong ila rabbiha kepada Tuhannya, pangerannya, nadhirah melihat. Dan itu menjadi kenikmatan paling tinggi dari nikmat surga. Rasulullah di alam dunia sudah Allah berikan menjadi hadiah terbesar. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, hadiahnya. Ya. Salat hadiahnya. Capek. Hadiah capek. 50 salat 50 kali itu hadiah. Oh. Allah wajibkan salat berapa kali? Allah wajibkan salat yang Allah sampaikan kepada Rasulullah untuk umatnya berapa kali? Berapa kali? 50, bukan 5. Mau terima hadiah itu? Berarti ya, itu hadiahnya. Makanya ini peristiwa spesial dari Allah untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu peristiwa spesial. Kita yang menjadi umatnya, alhamdulillah, mudah-mudahan ikut teragungkan dan termuliakan karena menjadi umatnya Nabi Agung Nabi Mulia Nabi Muhammad SAW. Dan itu kaitannya nikmatnya, sekali lagi sangat nikmat sekali. Nabi Musa hanya Allah kasih satu, yaitu nikmat mendengar firman Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah kasih satu untuk Nabi Musa. Oleh karena itu Nabi Musa maksa minta satu lagi untuk mau melihatnya. Nabi-nabi tidak ada yang minta melihat Allah, tapi Nabi Musa minta. Apa yang mendorong Nabi Musa kok berani minta melihat Allah? Padahal nabi-nabi lainnya tidak ada. Nabi Ibrahim minta, Nabi Adam tidak pernah minta, tapi Nabi Musa kok mau minta? Apa alasannya? Apa yang mendorong? Ya tentu jawabannya cukup ringan sekali. Ketika para mas-mas ini yang masih muda-muda mendengarkan suara lantunan ayat Quran yang dibacakan oleh neneknya, suaranya begitu indah, senang apa enggak? Senang apa enggak? Kira-kira pengen melihat orangnya apa enggak? Terdorong pengen melihat apa enggak? Ih, suara enak banget. Mana orangnya? Ya, ada dorongan dalam hati untuk ingin melihatnya. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya mendengar. Itu yang mendorong Nabi Musa ingin melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Qala lam tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya. Tapi Allah tidak kasih Nabi Musa mampu melihat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tanpa permintaan kepada Allah. Allah kasih dua-duanya, melihat dan mendengar. Wa kallamallahu hatta ra'an nabiyyu rabban. Kalau masalah bahasanya aqidatul awam langsung dirobol. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, kalma berfirman, otomatis mendengar. Tuh nikmat hadiah terbesar. Nah, kaitannya sholat, jadi hadiah apa bukan? Ya udah hadiah deh. Kaitannya sholat, ya hadiah, suruh olahraga sehari semalam 50 kali, suruh push up sit up. Sholat kan ibaratnya seperti sit up, sehari semalam 50 kali. Mau nerima hadiah kayak gitu? Oke. Nah sekarang kaitannya sholat supaya betul-betul hakikatnya juga memang hadiah. Nah, kita pandang dari mana? Bahwa sholat itu Allah kasih untuk Rasulullah dan tentunya untuk umatnya, karena Allah tahu Nabi kita begitu mencintai umatnya, sallallahu alaihi Muhammad, sehingga kebahagiaan umatnya itu akan menjadi kebahagiaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Rasulullah mendapatkan sesuatu dari Allah, kebahagiaan, maka yang akan menjadikan kebahagiaan Rasulullah ketika Allah juga kasih kebahagiaan ini untuk umatnya. Makanya dikasih sholat supaya umatnya juga bisa merasakan sedikit dari kenikmatan Mi'raj, sedikit dari kenikmatan hatta ra'an nabiyyu rabban kal, supaya umatnya bisa sedikit merasakan nikmatnya melihat Allah, mendengar Allah. Makanya as-salatu mi'rajul mukmin, salat itu mi'rajul mukmin, di mana kita ketika salat berarti lagi melihat Allah dan mendengar Allah. Tidaklah seseorang salat kecuali sedang yunaji rabbah, sedang berbicara pelan dengan Gusti Allah. Dan juga bisa merasakan nikmatnya melihat, karena kesempurnaan sholat adalah sekiranya orang itu sholat sampai merasa melihat Gusti. Itu tentang ihsan namanya. Ihsan itu baiknya ibadah seseorang, anta'budallaha ka'annaka tarahu, untuk kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tuh, ini betul-betul hadiah sholat. Untuk apa? Untuk supaya kita sebagai umatnya bisa sedikit merasakan melihat Allah dan mendengar Allah. Udah dapat belum rasanya? Halo? Hadiahnya enak apa enggak? Sudah merasakan nikmatnya hadiahnya? Nah, ini sebenarnya kaitannya sholat ke sana. Makanya sholat itu, apa intinya sholat itu? Berbicara kepada Gusti. Makanya jangan tidak terasa sedang bicara. Sholat itu ngapunten bahasanya mungkin tidak sopan, lagi ngobrol sama Gusti Allah. Kita jangan sampai tidak merasa sedang berbicara dengan Allah, jangan tidak merasa. Harus memang sedang bicara karena Gusti. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Ketika ada kata-kata lillah untuk Allah, maka kuat dalam hati karena engkau. Karena Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Engkau ya Allah. Jangan lupa, jangan tidak sadar sedang bicara dengan Gusti Allah. Dan itu ketika semakin didalami, maka akan semakin terasa kita ini seperti mendengar firman Gusti Allah, dengan rasanya itu ada. Dengan akhirnya ketenangan hadir, terlupakan segalanya kecuali Gusti, itu akan terasakan karena ini bukan fiktif tapi hakiki. Allah memang yang zat yang ada, maha dekat, maha mendengar, maha melihat. Aduh, kira-kira sholat kita udah nyampe kemana? Arahnya ini ke sini belum? Dah itu bolehlah sholat dikatakan hadiah karena
untuk kita semuanya bisa sedikit merasakan kebahagiaan dekat dengan Gusti Allah. Kebahagiaan harus tercipta dalam sholat. Makanya murid yang paling berhasil tentu adalah murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni para sahabat. Mereka semuanya radhiyallahu anhum ajma'in ketika sholat sudah bisa merasakan kebahagiaan yang sangat tinggi di dalam sholatnya, sehingga rasa sakit apapun bisa terlupakan dengan kebahagiaan yang sedang dirasakan. Sahabat Ali tertancap panah di punggungnya. Panah kalau nancep ya nggak bisa dicabut. Kalau dicabut ya bakal bawa daging nantinya. Tapi sahabat Ali pesan, cabut anak panah dari punggungku ketika aku sholat. Karena rasa itu akan terlupakan dengan kebahagiaan yang sedang dirasakan jika sangat dekat dengan Allah Subhanahu. Itu betul memang hadiah dalam sholat kita dari sisi itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diparingi Allah Subhanahu wa taala rezeki dikasih Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan bisa diberikan rezeki, merasakan kenikmatan dekat dengan Allah di dalam sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadirin Allah, tentu walaupun barangkali sudah dinilai panjang, tapi ya masih cuma 10 menit dari siapa? Dari hikmah yang dididik dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang jelas alhamdulillah hari ini kita semuanya diperkenankan Allah Subhanahu wa taala memperingati peristiwa mulia ini, sehingga mudah-mudahan kita semuanya dihitung sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam memperingati peristiwa agung nabinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam yang penuh berkah ini. Dan tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan penyampaian kata-kata pada tidak berkenan, khususnya kepada para kiai, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang amin.